Dan jangan menganggap remeh kepada guru-guru TPA, guru-guru TK, di mana guru-guru TK, guru TPA itulah orang-orang yang sangat berjasa pertama kali kepada kita. Ini yang kalau sudah anak menjadi bos dari orang tuanya, itu termasuk tanda-tanda kiamat. Itu kalau seorang murid bertemu dengan seorang guru di tengah jalan pasti akan berhenti. Kemudian menyapa kepada gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pada kesempatan ini, karena Pondok Pesantren Al-Hikmah, insyaallah pada tanggal 20 Maret atau 20 Ramadan, itu mulai libur sampai dengan pasca Syawal, itu kurang lebih 3 minggu. Oleh karena itu kepada para santri, libur ini adalah dalam rangka libur akhir Ramadan, yaitu dalam rangka menghadapi bulan Syawal atau Idul Fitri. Nah, kita harus tahu bahwasanya Idul Fitri itu adalah kembali kepada kesucian. Artinya manusia dulu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi itu dalam kondisi suci dan bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam kondisi suci dan bersih. Kemudian setelah adanya taklif atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah menginjak kepada dewasa, maka di situ sudah berlakulah hukum tentang dosa dan pahala. Apabila melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, maka dia sudah mendapatkan pahala dari Allah. Kalau dia melanggar aturan itu, maka dia juga pun mendapatkan balasan dari Allah. Itu artinya bisa jadi bersih, bisa jadi kotor. Tetapi manusia mayoritas adalah dalam kondisi banyak dosa. Nah, dosa inilah yang perlu sekali kita bersihkan pada bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini adalah bisa menghapuskan dosa-dosa kita pada masa yang sudah lalu. Itu kaitannya hablum minallah, yaitu kaitannya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, siapapun yang minta ampun kepada Allah, insya Allah diampuni dari dosa-dosanya. Maka kalau kita puasa selama 1 bulan penuh dengan imanan wahtisaban, maka jaminan dari Allah kita akan dijadikan sebagai orang yang seperti anak yang baru lahir dari perut ibunya. Nah, kemudian maka ada kalimat Idul Fitri. Berarti kita kembali kepada bersih lagi, karena sudah lahir bersih, melakukan berbagai macam dosa, masuk Ramadan kita taubat kepada Allah, kemudian kita jadi bersih kembali. Tetapi yang namanya hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia, itu tidak cukup selesai dengan melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan, tetapi hablum minan nas harus kita lakukan, yakni dengan cara silaturahim, dan juga kita harus menyampaikan apa yang menjadi unek-unek kita tentang kesalahan kita. Maka dalam istilah lain, di bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, itu disebut dengan Hari Raya Idul Fitri, artinya bebas kita dari melaksanakan ibadah puasa, maka gunakanlah untuk banyak silaturahim. Maka selama libur yang kurang lebih 3 minggu bagi santri-santri Al-Hikmah, maka gunakanlah selama 3 minggu ini untuk banyak silaturahim kepada sanak kerabat yang mungkin selama 1 tahun kita jarang ketemu karena kita sedang menuntut ilmu di pesantren Al-Hikmah. Gunakan silaturahim kepada saudara-saudara, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Dan jangan lupa juga kepada guru-guru kita. Dan jangan menganggap remeh kepada guru-guru TPA, guru-guru TK, di mana guru-guru TK, guru TPA itulah orang-orang yang sangat berjasa pertama kali kepada kita, yang mengajari huruf, mengajari membaca, mengajari tata krama, dan lain sebagainya itu juga dari guru-guru kita yang tingkat dasar. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah berbakti kepada kedua orang tua.
kita sudah silaturahim kemana-mana, kepada guru kita juga udah, tetapi dengan orang tua kita nggak peduli, itu pun jangan sampai. Maka usahakan pulang dari masjid pada selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, pertama kali yang kita lakukan adalah sungkeman dengan kedua orang tua kita. Karena kesuksesan kita, kesuksesan anak-anak di dalam menuntut ilmu di pondok pesantren, itu adalah yang paling penting itu adalah jerih payah dari orang tua, doa orang tua. Makanya usahakan bagaimana kita dengan orang tua harus selalu membantu, harus baik. Bahkan kalimatnya wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Banyaklah doa untuk orang tua sebagaimana orang tua dulu menyayangi kita pada waktu masih kecil. Jadi sayangilah orang tua kita, kebiasaan-kebiasaan yang positif. Kalau di pondok biasanya habis makan nyuci piring sendiri, nyuci gelas sendiri, kamar kotor juga disapu, baju kotor juga dicuci. Coba di rumah ini jangan malah menjadi tamu dari orang tua, segala sesuatunya malah minta dilayani. Jadi santri yang baik pada saat sampai di rumah, maka kebiasaan-kebiasaan yang positif yang ada di pondok pesantren teruskan. Tidak bisa kita melihat piring kotor, kita nggak bisa melihat rumah kotor, kita nggak bisa melihat halaman kita kotor. Coba biasakan itu. Mungkin baju yang ada di sekeliling kita, punya orang tua kita, punya adik, dan sebagainya. Ya cobalah kita juga ikut membantu. Jadi justru kepulangan kita, kepulangan anak-anak selama setengah bulan itu menjadi sesuatu yang sangat dirindukan orang tua karena bisa meringankan beban orang tua. Kemudian amalkan ilmu-ilmu yang selama di pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren, bagaimana kita diajarkan tentang sholat jamaah, begitu adzan kita diubrak-ubrak, ya kalau di rumah jangan nunggu di perintah orang tua. Jadi tinggal pengamalannya, biasakan apa yang positif-positif di pondok, itu dilanjutkan di rumah. Jangan malah kebalik, saya mumpung pulang di rumah mau istirahat. Ya, mau istirahat sehingga nanti di rumah hanya seperti bos dari orang tuanya kan. Ini kalau sudah anak menjadi bos dari orang tuanya, itu termasuk tanda-tanda kiamat. Di mana ada seorang budak melahirkan tuan, berarti ada ibu melahirkan bosnya. Ibu menjadi pesuruh anak-anaknya. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Maka pulang kita harus menjadikan meringankan beban orang tua, kita bantu. Kenapa? Selama ini kita di pondok dikirimi, dijenguk dengan penuh kasih sayang, dengan kerinduan. Maka pulang kita harus bagaimana kita bisa membalas apa yang bisa kita lakukan selama kita ada di rumah. Itu penting sekali. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, karena libur 3 minggu ini juga libur yang cukup lama, maka pergaulannya juga tolong dibatasi. Bergaul, karena apa? Pergaulan itu sangat mempengaruhi kepada kita nanti. Bergaul dengan orang baik, maka kita juga akan jadi baik. Bergaul dengan orang-orang baik, maka kita akan ketularan tidak baik. Maka carilah jadi orang-orang yang memang bisa membuat semangat kita untuk belajar. Karena ada dalam syairnya itu, fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu ahkati. Jadi kalau ada kawan yang jelek tingkah lakunya, tata keramanya, kita jauhi, tapi kalau ada yang bagus kita dekati. Artinya apa? Kita harus berpikir bagaimana ke depan kita menjadi orang yang lebih baik. Itu. Kemudian masalah akhlak. Ini karena akhlak hari ini adalah sudah kita lihat semua. Karena kita hidup di dua alam, yaitu alam nyata dan alam maya kan ya. Jadi dunia nyata dan dunia maya. Nah, dunia maya ini yang sulit dibatasi. Oleh karena itu, kita harus bisa membatasi diri. Bagaimana kita bisa menggunakan alat komunikasi, bagaimana kita bermedia sosial, itu harus yang sopan. Tunjukkanlah sebagai seorang santri. Kalau memang megang HP, ya karena di rumah mungkin dikasih HP, buatlah status yang bagus-bagus. Mungkin kata-kata mutiara, ajakan-ajakan yang positif. Jangan malah ngajak berantem. Yuk kita ketemu di perempatan jalan nanti kita jangan sampai. Tapi bagaimana mengajak kepada orang lain untuk dakwah bilhal. Jadi tunjukkanlah kalau kita ini santri adalah orang yang mempertahankan akhlak. Dan pondok pesantren adalah benteng terakhir pertahanan akhlak.
andai kata para santri setelah sampai rumah tidak bisa mempertahankan akhlakul karimah, ya, sehingga jebol lah akhlakul karimah, maka apa yang akan diandalkan? Karena santri adalah yang mempertahankan akhlakul karimah, dan ini yang harus disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat. Jadi tunjukkan kepada masyarakat bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang punya akhlak mulia, bahwasanya al-adab fawqal ilmi, tata krama itu di atas ilmu. Karena ilmu kita masih terbatas, anak-anak masih terbatas, maka bagaimana kita berdakwah di tengah-tengah masyarakat itu dengan menggunakan akhlakul karimah. Kalau zaman-zaman dulu, mungkin pada masa-masa tahun 70-an dan awal 80, itu kalau seorang murid bertemu dengan seorang guru di tengah jalan pasti akan berhenti kemudian menyapa kepada gurunya. Nah, hari ini bagaimana yang ada pada masyarakat kita? Apakah itu masih berlaku, kan itu ya? Nah ini, jadi santri harus bisa memulai itu kembali, karena bagaimanapun juga kemanfaatan ilmu, keberkahan ilmu itu juga ada kerjasama antara kita dengan orang tua, antara orang tua dengan guru, kita dengan guru, supaya keberkahan ilmu itu selalu nyambung. Maka hormatin orang tua, hormatin guru, bergaulah dengan orang-orang baik yang ada di lingkungan kita. Jadi ini mungkin beberapa pesan selama liburan. Jangan sampai liburan itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, tapi manfaatkanlah dengan hal-hal yang positif. Anak-anak yang memang jurusan tahfidz, setiap hari harus punya target berapa halaman, berapa juz, dalam rangka untuk mempertahankan hafalan, syukur-syukur bisa menambah. Anak-anak yang di luar tahfidz, mungkin ada hafalan-hafalan kitab-kitab syair-syair yang menjadi kewajiban untuk syarat kenaikan kelas, itu pun jangan dilupakan. Karena itu adalah salah satu syarat bagaimana supaya kita berhasil hidup di pondok pesantren, dan insya Allah ilmu itu akan berkah. Terakhir, para santri, bahwasanya al-ilmu bitta'alum. Kesuksesan kita mendapatkan ilmu adalah dengan belajar. Kemudian wal barokatu bil hikmah. Ilmu berkah itu harus dengan hikmah. Hikmah itu apa? Ya melayani orang tua, melayani guru, bersopan santun, itu namanya hikmah. Jangan sekali-kali menyakitin hati orang tua, menyakitin hati guru, itu namanya hikmah. Apa yang menjadi anjuran orang tua, anjuran guru, itu harus betul-betul dilaksanakan, itu namanya hikmah. Kemudian ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang manfaat, ilmu yang dilaksanakan, ilmu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini yang bisa kami sampaikan dan pesan kepada seluruh orang tua, wali-wali santri, pondok pesantren Al-Hikmah, tolong anak-anak selama di rumah, selama libur kurang lebih 3 minggu, tolong dalam pengawasan, tolong dalam nasihat-nasihat, dan bawalah untuk silaturahim ke saudara-saudaranya, supaya anak-anak ini betul-betul menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.